got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Raka Rosid. Pada materi kali ini saya akan membahas sedikit tentang interfilan. Apa itu interfilan? Interfilan routing adalah suatu teknik atau proses yang memungkinkan perangkat di dalam segmen jaringan virtual atau VLAN yang berbeda untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Secara prinsip, VLAN diciptakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa kelompok logis yang terisolasi demi keamanan dan efisiensi. Sehingga, secara standar, perangkat antar VLAN tidak bisa saling terhubung. Nah, untuk menjembatani isolasi tersebut, dibutuhkan bantuan perangkat layer 3 seperti router atau multi-layer switch yang berfungsi sebagai penerjemah atau gerbang gateway untuk merutekan paket data dari satu VLAN ke VLAN tujuan. Nah, jadi interVLAN ini adalah menghubungkan beberapa VLAN yang berbeda untuk saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, lanjut di sini ada fungsi interVLAN. Fungsi interVLAN yaitu menghubungkan jaringan yang terpisah menjadi jembatan komunikasi agar perangkat divisi yang berbeda, misalnya di divisi HR dan divisi IT, agar tetap bisa bertukar data meskipun berada di VLAN yang berbeda. Lalu, sebagai default gateway, perangkat layer 3 menyediakan alamat IP khusus sebagai pintu keluar masuk utama bagi setiap paket data yang ingin meninggalkan kelompok VLAN-nya. Lalu meningkatkan fleksibilitas jaringan, memungkinkan administrator untuk tetap menjaga kerapian segmentasi jaringan tanpa harus mengorbankan konektivitas antar bagian yang penting. Nah, keamanan terkendali meskipun saling terhubung lalu lintas data tetap bisa diawasi dan dibatasi menggunakan kebijakan keamanan seperti access control list, sehingga data sensitif di satu VLAN tidak sembarangan diakses oleh VLAN lain. Next, nah di sini ada DHCP. DHCP adalah protokol berbasis client server yang bertugas mengelola dan mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat dalam sebuah jaringan. Tanpa DHCP, administrator jaringan harus mendatangi setiap komputer satu per satu untuk memasukkan alamat IP secara manual atau static IP. Nah, yang tentu sangat tidak efisien untuk jaringan skala besar. Nah, jadi fungsi DHCP ini adalah untuk kita mendistribusikan atau mengelola alamat IP secara otomatis tanpa harus mendatangi setiap komputer satu per satu untuk memasukkan alamat IP secara manual. Jadi lebih fleksibel atau lebih efisiensi. Nah, di sini ada kelebihan utama DHCP, yaitu ada otomatisasi penuh. Perangkat mendapatkan alamat IP secara instan tanpa perlu input manual. Lalu mencegah konflik IP, menghindari risiko dua perangkat menggunakan alamat IP yang sama. Lalu efisiensi administrasi, perubahan konfigurasi gateway atau DNS cukup dilakukan di satu server pusat. Lalu optimalisasi alamat IP. Alamat IP yang tidak terpakai otomatis ditarik dan bisa digunakan perangkat lain. Mendukung mobilitas, perangkat bisa berpindah antar jaringan seperti Wi-Fi tanpa perlu setting ulang. Lalu yang terakhir di sini ada meminimalisir human error. Mengurangi kesalahan pengetikan angka IP yang sering terjadi pada konfigurasi manual. Nah, di sini lanjut ke CVI. CVI itu adalah singkatan dari Switch Virtual Interface. Adalah teknologi khusus pada perangkat Cisco yang berfungsi sebagai antarmuka virtual di layer 3. Sederhananya, jika VLAN adalah penyekat yang membagi jaringan fisik menjadi beberapa kelompok logis, maka CVI adalah pintu penghubung yang memberikan alamat IP kepada setiap kelompok tersebut. Secara default, Switch Cisco menyertakan VLAN 1 sebagai CVI. Menyatakan VLAN 1 sebagai CVI bawaan yang biasanya digunakan untuk kebutuhan manajemen perangkat.
Dengan mengaktifkan CPI, sebuah multilayer switch dapat menjalankan fungsi routing antar VLAN secara internal, sehingga komunikasi antar divisi menjadi lebih cepat, fleksibel, dan efisien, tanpa perlu bergantung pada kabel fisik tambahan atau router eksternal. Lanjut, di sini ada fungsi CPI. Fungsi CPI yang pertama ada pintu keluar virtual atau default gateway. Menyediakan alamat IP sebagai gerbang utama bagi perangkat di setiap VLAN agar bisa berkomunikasi keluar jaringan. Penghubung antar VLAN memungkinkan data berpindah dari satu VLAN ke VLAN lain secara internal di dalam switch tanpa butuh router tambahan. Nah, router internal bertindak seperti router on stick versi di dalam mesin switch, sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Nah, kendali jarak jauh atau manajemen menjadi alamat IP resmi switch agar bisa diatur oleh admin melalui SSH, Telnet, atau NSMP. Dan yang terakhir ada efisiensi infrastruktur, mengurangi penggunaan kabel fisik dan menghemat biaya karena tidak perlu membeli router eksternal. Nah, lalu di sini saya akan mengimplementasikannya ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer untuk mengimplementasikan beberapa atau mengimplementasikan interVLAN, DHCP, dan CPI. Nah, di sini saya sudah membuat topologi yang sudah saya kasih VLAN dan masuk ke mode terang. Jadi di sini sudah ada VLAN-nya. Di sini juga sama, sudah ada VLAN-nya, lalu masuk ke mode terang. Nah, yang pertama kita akan konfigurasi interVLAN. Kita masuk ke router, masuk ke mode shift. Kita kasih no. Enter lagi, kita enable configure terminal. Nah, sebelumnya kita akan menghubungkan terlebih dahulu kabelnya, karena di sini masih berwarna merah. Kita akan menghubungkannya atau mengaktifkannya dengan cara interface, masukkan port di titik 0, enter, lalu kita no shutdown. Nah, di sini sudah berwarna hijau, berarti sudah aktif. Kita akan masuk ke implementasi atau konfigurasi interVLAN. Kita enter lagi, kita exit terlebih dahulu, lalu kita interface di 0 titik, masukkan VLAN-nya, VLAN 10. Kita enter, lalu kita encapsulation terlebih dahulu, encapsulation.1q 10. Kita masukkan IP address-nya sama yang seperti di atas, yaitu 10.10.10.1. Jangan lupa subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita exit terlebih dahulu, lalu masukkan yang sama ke VLAN 20, interface di 0.20, lalu encapsulation.1q 20. Masukkan IP address-nya, misalnya 20.20.20.1, masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, kita exit lagi. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi interVLAN, kita akan konfigurasi DHCP. Pertama kita akan masukkan IP DHCP full. Nah, masukkan nama VLAN. Di sini VLAN 10 terlebih dahulu. Lalu masukkan IP network-nya. Network. Masukkannya 10.10.10.0 ini sebagai contoh.
Lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita akan masukkan default router. Nah, default router ini sama seperti default gateway. Default router. Nah, di sini masukkan 10.10.10.1. Nah, di default router ini kita tidak perlu memasukkan subnet max-nya. Kita enter, masukkan DNS server. Masukkan DNS server yang global, yaitu DNS server Google, yaitu 8.8.8.8. Nah, sudah, kita exit lagi, lalu kita konfigurasi DHCP VLAN 20. IP sama seperti yang di atas, DHCP full VLAN, masukkan namanya VLAN 20. Lalu networknya 20.20.20.0. Subnet max-nya 255.255.255.0. Kita enter, default router 20.20.20.1 tanpa subnet max. Lalu kita masukkan DNS server. DNS servernya sama 8.8.8.8. Kita exit lagi. Nah, setelah kita konfigurasi interVLAN dan IP DHCP, kita akan lihat terlebih dahulu. Kita exit lagi, lalu show IP DHCP full. Nah, di sini sudah masuk IP address-nya 10.10.10. Di sini juga sama 20.20.20.1 sampai 254. Nah, setelah itu kita akan mencoba atau kita akan cek apakah sudah masuk IP-nya. Nah, biasanya kalau kita tidak menggunakan DHCP, kita mengetik IP di sini secara manual dengan 10.10.10. Nah, karena kita udah menggunakan DHCP, kita jadi menggunakan otomatis. Kita masuk ke DHCP, apakah sudah masuk? Nah, di sini sudah DHCP request successful, berarti sudah masuk. Di sini ada IP address-nya 10.10.10.2. Kenapa titik 2? Karena titik satunya itu dipakai untuk default gateway. Subnet max-nya juga sama, DNS servernya 8.8.8. Lalu kita buka, masuk ke DHCP. Nah, di sini juga sudah masuk. Kita membukanya ke VLAN 10 dulu. Sebenarnya bebas mau membuka yang mana terlebih dahulu. Tetapi di sini saya akan membukanya yang VLAN 10 dulu. Nah, di sini juga sudah masuk. Lalu ke VLAN 20. Nah, contohnya di sini itu yang label berwarna biru itu adalah VLAN 10 dan label berwarna kuning ini adalah VLAN 20. Kita buka lagi desktop IP configuration ke DHCP-nya. Nah, di sini sudah masuk juga. Kita buka lagi desktop IP configuration DHCP. Sudah masuk. Desktop IP configuration DHCP. Nah, sudah masuk. Sama ya. Nah, sudah masuk. Nah, sebelumnya kita tidak menggunakan interVLAN itu. Jadi antara VLAN 10 dan VLAN 20 itu tidak bisa saling terhubung atau tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, karena kita di sini sudah mengkonfigurasi interVLAN, apakah sudah saling terhubung? Kita coba kirim pesan. VLAN. Nah, di sini sudah successful. Lalu kita akan coba di switch multilayer ini.
Nah, sudah successful. Di sini kita sudah mengkonfigurasi interVLAN dan IP DHCP. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi DHCP di switch multilayer ini. Kita akan memasukkan IP terlebih dahulu. Kita menggunakan 2 IP. Nah, masukkan kabel, hubungkan kabel. Di sini kita masuk ke switch multilayer ini. Enter lagi, enable, configure terminal. Setelah itu kita akan memasukkan VLAN baru, yaitu contohnya di sini kita menggunakan VLAN 30. Kita kasih nama VLAN 30. Lalu VLAN 40. Maaf, tidak menggunakan spasi. VLAN 40. Kita kasih nama VLAN 40. Nah, setelah itu kita akan interface terlebih dahulu, interface VLAN 30. Kita masukkan IP address-nya. IP address contohnya di sini 30.30.30.1. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita masukkan lagi interface VLAN-nya, interface VLAN. Di sini kita menggunakan interface VLAN 40. Lalu masukkan IP address-nya, yaitu 40.40.40.1. Lalu kita akan memberikan subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, jika sudah, kita akan exit terlebih dahulu. Lalu kita akan memasukkan VLAN-nya ini ke PC. Interface. Kita menggunakan FA 0/. Kita lihat terlebih dahulu di sini. Nah, PC 30 ini akan masuk ke PC. VLAN 30 ini saya akan masukkan ke PC 9. VLAN 40 saya akan memasukkan ke PC 10. Di sini /6. Kita /6, enter. Lalu switch port mode akses. Switch port akses, masukkan VLAN-nya, VLAN 30. Nah, kita masukkan lagi interface FA 0/7. Nah, /7. Kita enter. Lalu kita switch port mode akses terlebih dahulu. Switch port akses VLAN 40. Nah, di sini kita akan exit terlebih dahulu. Exit. Lalu setelah itu kita akan lihat do show run. Nah, di sini karena belum, di sini sudah masuk. Nah, interface PSADNet ini adalah perangkat fisiknya atau port fisiknya. Nah, di sini ada interface VLAN 1. Itu adalah manual. Kita menggunakan VLAN interface VLAN 30 dan interface VLAN 40. Nah, ini adalah masuk ke konfigurasi CPI-nya. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi DHCP-nya. Kita masukkan IP-nya, IP DHCP full. Nah, kita masukkan IP DHCP full VLAN 30 terlebih dahulu. Kita masukkan namanya VLAN 30. Lalu kita network kita kasih 30.30.30.0.
subnet maxnya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu default sama seperti tadi, default router. Nah, masukkan 30.30.30.1 tanpa subnet max. Masukkan DNS-nya, DNS server. Lalu masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Kita enter. Nah, di sini juga kita akan masukkan IP address-nya, yaitu IP DHCP-nya yang VLAN 40. Apakah bisa DHCP full VLAN 40? VLAN 40. Nah, setelah itu kita akan masukkan networknya lagi. Network 40, contohnya di sini 40.40.40.0. Masukkan subnet maxnya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita masukkan default gateway-nya, default router, maaf. Kita masukkan 40.40.40.1. Default router. Oh maaf, terjadi typo ya. Default router. Nah, 40.40.1. Nah, lalu kita akan masukkan DNS servernya. DNS servernya itu 8.8.8.8. Kita exit lagi. Lalu kita akan lihat apakah sudah masuk atau belum. Masuk ke PC-nya, configuration, ke DHCP. Nah, di sini sudah masuk, IP-nya sudah successful. Lalu ke PC 10, DHCP. Nah, di sini juga sudah masuk VLAN 30 dan VLAN 40-nya. Nah, mungkin hanya itu saja pembahasan kali ini, yaitu mengkonfigurasi interVLAN, DHCP, dan CVI. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan pemateri dan mengimplementasikan mengkonfigurasi interVLAN, DHCP, dan CVI. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.